Halo guys, selamat datang di channel sama gue Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita melewati turunan yang macet guys saat kita berada di jalan raya. Karena dengan video kalian banyak banget yang minta kok gimana cara kita melewati turunan di jalanan yang macet. Oke, dan buat kalian juga yang punya request video apa, yang punya pengen dibikin video apa, langsung kalian komen di bawah ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga sebelum video ini mulai, kalian like dan subscribe dulu karena dan kalian subscribe kalau udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian nonton dari part satunya guys, karena dari part satunya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita menyimbangkan motor, gimana cara kita standar 2, isi bensin dan semua pengenalan mengenai motor. Dan gak hanya itu, di part 3, part 4 dan selanjutnya gue udah ngebahas gimana sih cara kita belajar di tanjakan, di turunan, cara kita belajar di jalan raya, cara kita mengebut yang benar, lalu cara kita melewati gang sempit, semuanya udah gue bahas lengkap guys. Dan di channel ini gue membahas semua dari mulai belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya ada lengkap guys. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas tips and trik tentang perawatan motor dan mobil, semuanya pokoknya tentang otomotif ada di channel ini, paling lengkap guys. Oke, langsung aja kalian kepoin di playlist belajar motor dari nol. Oke, yuk langsung aja kita belajar motornya guys. Oke guys, kita udah ada di jalanan yang benar-benar macet guys. Nah ini kita posisinya ini udah sore, udah jam 6 guys. Dan ini jam pulang kantor. Nah ini kita bisa lihat ya guys ya, ini benar-benar macet. Nah gimana sih caranya kita melewati turunan di jalanan yang seperti ini guys. Oke, ini jalannya tuh ke bawah tuh makin menurun dan padat merayap guys. Oke, ini kita pertama kali nyalakan dulu motornya. Kita wajib tunggu sampai indikatornya mati guys. Oke, nah yang baru kita tarik remnya, lalu kita starter. Nah untuk cara menyalakan motor ini semuanya udah pernah gue jelasin di video gue yang pertama guys. Oke, di video perkenalan motor. Dan buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas guys. Oke, dan sebelum kita mulai, kita wajib pakai sarung tangan guys. Nah ini kenapa kita wajib pakai sarung tangan? Supaya kita tuh di jalan tuh tetap aman guys. Jadi kalau misalnya kita tuh ada apa-apa di jalan, amit-amitnya kita crash atau apa, kita tuh tetap aman guys. Oke, ini kita pakai sarung tangannya. Dan buat kalian juga yang kemarin nanyain mau belinya di mana sarung tangan yang murah dan lain-lain, udah pernah gua review guys, udah pernah gua bahas. Sarung tangan mulai dari 10 ribuan sampai 170 ribuan, semuanya udah gua bahas lengkap, mulai dari build quality-nya seperti apa, dari sirkulasi udara dan lain-lain, udah pernah gua bahas lengkap. Oke, buat kalian yang belum nonton, langsung aja kalian klik di atas. Oke, nah ini kita sebelum mulai guys ya, ini kita lihat dulu ke depan. Nah ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Nah ini kita gas. Nah kita sabar, kita antri ya guys ya. Kalau misalkan kita mau di jalanan seperti ini, kalau kita gas pelan-pelan. Nah kita jaga jarak dengan motor depan guys. Motor baik mobil maupun gerobak maupun angkot dan lain-lain, pokoknya kita harus jaga jarak supaya kita tuh tetap aman saat kita tuh berkendara. Nah ini kita jaga remnya, jangan terlalu dekat, posisinya segini. Kalau kita gas pelan-pelan. Nah, dan kita tuh jangan menyalip, jangan mendahului guys, karena kan ini dari jalur kanan juga kita tuh penuh guys. Oke, makanya juga dari jalur sana, dari jalur ke bawah juga macet. Jadi kita tuh harus sabar aja, kita ngantri aja guys. Oke, jangan serbat-serbat, jangan nyalip-nyalip karena itu berbahaya guys. Nah, ini kita tunggu ya guys ya. Oke, lalu kita gas pelan-pelan. Dan kita tuh wajib ngerem menggunakan rem kiri guys, nggak boleh kita mengerem menggunakan rem kanan, nanti akan terjadi slip dan motor itu tuh bisa jatuh. Oke, lalu kita gas pelan-pelan aja. Nah ini kan yang sini kosong ya guys ya, sedikit. Nah kita bisa lewat sini. Nah ini kan ada jalur, ada garis putus-putus. Nah garis putus-putus ini artinya kita tuh boleh menyalip, tapi kalau garisnya itu lurus tidak putus-putus, itu tandanya kita tuh nggak boleh menyalip guys. Nah ini kalau misalkan, tapi kan ini kita udah punya jalannya masing-masing, kita nggak boleh kalau misalkan seperti ini kita main ngambil jalur orang, itu akan berbahaya guys. Oke, nah ini kita posisinya di sini aja. Nah di depan kan itu masih ada kosong sedikit, ini kita bisa gas, lalu kita kembali lagi ke sebelah kiri guys. Nah kita bisa ke sini. Nah kita jangan melebihi garis ini guys, garis pembatas ini, karena garis pembatas ini adalah jalur kita ya guys ya. Oke, ini untuk menandakan garis tengah, dimana yang sebelah kiri adalah jalur kita dan yang sebelah kanan ini adalah jalur lawan. Oke, nah kalau misalnya kondisi seperti ini, kita lihat cari jalan yang kosongnya guys. Misalkan di depan kan yang sebelah kiri kosong, nah kita bisa ke sebelah sini. Nah seperti itu guys. Oke, kita posisinya di sebelah sini. Lalu kita sabar aja, kita rem menggunakan rem kiri. Lalu kita gasnya dikit-dikit guys. Nah buat kalian juga yang main nanyain, kok gasnya segimana? Gasnya dikit-dikit guys, bener-bener dikit-dikit banget. Oke, kita rasain aja, gasnya dikit-dikit banget.
Lalu kita bantu dengan rem, dan sebisa mungkin kakinya ini kalian dua-duanya di atas guys. Kalau misalkan kalian belum bisa pun, kakinya sebisa mungkin di bawah satu, jangan di bawah tuh dua-duanya. Kenapa? Karena kalau misalkan kaki kita di bawah dua-duanya, motor kita tuh akan hilang keseimbangan. Jadi kalau misalkan motor kita itu kendali penuhnya ya, seimbang, benar-benar seimbang kalau misalkan kaki kita dua-duanya di atas. Kalau misalkan kaki kita di bawah satu, motor itu akan hilang, kurang keseimbangan. Dan kalau kaki kita dua-duanya di bawah, itu akan hilang keseimbangan guys. Oke, jadi kita harus pastikan kaki kita kalian lancarin terus di jalanan yang kosong, latihan keseimbangan supaya kalian si kakinya itu bisa dua-duanya naik ke atas guys. Oke, ini kita pelan-pelan gas, dan kita lihat ya guys ya, jangan ngelewatin pembatas. Kita berkendara di sini aja. Nah, ini kita gas. Nah, ini kita lihat ya guys ya. Nah, ini masuk segini. Jangan kita mepet-mepet dengan motor atau mobil guys. Oke, kita cari aja jalan yang emang kira-kira kosong guys. Nah, segini kan kosong ya guys ya. Oke, kita jangan memaksakan. Kalau emang nggak masuk, jangan dipaksakan guys. Nah, ini kan di depan ada pertigaan nih. Kalau misalkan kita mau lurus, kita nggak boleh di kanan guys. Ini kita harus posisinya di tengah, supaya kita tuh nggak ngarukin orang. Karena kan orang yang di sebelah kanan itu, mereka tuh semua mau belok ke kanan guys. Jadi kita posisinya di sini aja. Oke, kita posisinya di tengah. Dan kalau misalkan kita nih di sini, kita kalau mobil depan lambat, kita mau menyalip, kita harus lihat-lihat guys. Kita harus lihat ke depan. Oke. Nah, ini kita pelan-pelan di sini. Ini kan mobil mau sen ke kiri guys ya. Kita nggak boleh ngeduluin dari sebelah kiri. Nah, kita bisa tabrakan. Karena mobil ini mau ke pom bensin guys. Nah, kita di sini gas lagi. Pelan-pelan. Nah, ini saat posisi berbelok seperti ini kita posisikan si motornya itu benar-benar di tengah guys. Maksudnya di tengah tuh seperti ini ya guys ya, bukan seperti ini. Oke, kalau ini kan miring, kalau ini kan di tengah seperti ini. Jadi belokannya tuh kita tuh si stangnya itu mengikuti posisi jalannya guys. Jangan sampai kita kalau misalkan berkendara itu posisinya tuh wah seperti ini, ugal-ugalan, itu nggak boleh guys. Dan juga kalau misalkan kita posisi miring itu dapat berakibat motor kita tuh jatuh. Jadi posisikan motor kita itu benar-benar center ya guys ya, benar-benar di tengah, supaya si motor kita itu tetap stabil, seimbang, dan juga kita tuh tetap aman dan juga nyaman guys saat kita berkendara. Oke, ini kita gas pelan-pelan. Nah, ini kita bantu dengan rem kiri ya guys ya, kalau misalkan jalannya ini menurun. Nah, kita pelan-pelan aja, segini udah cukup guys. Oke, 40 km. Kalau misalkan kalian juga yang main nanya 30 kok, kalau misalkan di jalan berapa kilometer. Kalau misalkan 30 atau 40 km udah cukup guys. Nggak usah kabut-kebutan guys, nggak usah 50, 60, wah, apalagi sampai 100, 120 itu berbahaya guys. Oke, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita pelan-pelan aja. Kalau kita mau menyalip, nah kita salip, setelah itu kita kembali ke jalur kiri lagi guys. Seperti itu ya guys ya. Nah, kita pelan-pelan aja. Nah, ini buat kalian juga nih, kalau misalkan kalian lihat ini kondisinya udah sore seperti ini, kita bisa nyalakan lampu guys. Nah, ini kita nyalakan lampunya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian yang belum ada yang biasanya sih motor-motor yang dulu ini tuh masih ada si ininya guys, si saklangnya. Nah, untuk motor-motor yang sangat udah AHO. Nah, untuk motornya AHO itu kan automatic headlamp on, jadi lampunya itu udah langsung nyala. Cuman di sini gue memasang si ininya guys. Oke, ini Beat tahun 2019 ya, 19 atau 20 ini, antara itu guys. Nah, ini gue pasang ini kenapa, tujuannya supaya mengirit si aki kita guys. Oke. Nah, ini udah pernah gue bahas sih si saklang ini, supaya di tips cara kita merawat motor kita. Oke. Dan buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas guys. Nah ini tuh benar-benar penting banget. Kenapa? Karena kan kalau biasa nih kita siang-siang tuh nggak pakai ya lampu ini. Buat apa kita kalau misalkan berkendara di jalanan biasa, misalkan kita cuman di komplek atau di mana kita baru pakai, lalu kita si ininya tuh, si lampunya tuh nyala terus. Nah, itu tuh sebenarnya ngebuangin aki guys. Oke, karena peraturan di Indonesia yang si automatic headlamp on, jadi kemana-mana tuh lampu harus nyala ya, itu tuh yang bikin aki kita boros. Nah, tapi di sini kita bisa memasang si ini guys. Oke, dan di link pembelian juga udah pernah gue taruh guys, udah pernah gue bahas lengkap tentang perawatan, cara merawat motor kita agar awet, dan juga kita tuh minim perawatan untuk motor kesayangan kita guys. Oke. Dan ini kita gas pelan-pelan ya guys ya. Oke, ini kita posisinya di sebelah kiri aja. Nah, ini kesana tuh posisinya cukup menurun guys. Oke.
Nah itu karena ke sana tuh ke arah kota guys, ke arah Bandung ya kalau misalkan kita terus ke sana. Jadi ini kita kan posisinya dari arah tadi dari arah atas guys. Jadi kita tuh posisinya terus menurun ke bawah. Oke, ini kita pelan-pelan aja posisinya. Kita posisinya di sini ya guys ya. Oke, dan kita gas, kita jaga jarak cukup segini. Kita gas kembali. Nah, kalau kita berkendara, kita pastikan cari jalanan yang kosong guys, seperti ini guys. Ini kan kita di sini kosong. Nah, kita di sini jangan kalau misalkan ada motor atau mobil kita di situ rame kita ke sana ya. Jangan ke sana guys. Oke, itu salah. Jadi kita berkendaranya cari jalanan yang kosong. Nah, hati-hati kalau misalkan ada mobil yang diparkir di samping, lalu kita gas lagi. Nah, kita pastikan posisinya segini udah cukup guys. Oke, segini udah 40 km, ini udah cukup kencang guys kalau misalkan kita berkendara di jalanan. Oke, jaga keselamatan. Kita rem lagi menggunakan rem kiri, dan sebelum kita mengerem kita pastikan gasnya dibuang sampai habis guys. Oke, dan kita mau ngegas, kita buka dulu si remnya, lalu kita gas kembali. Jangan kita tuh sambil ngegas sambil ngerem, itu nggak boleh guys ya. Itu dapat berakibat si CVT motor kita tuh jebol ya guys ya. Oke, jadi kita kalau misalkan mau ngerem, ini kita buang dulu gasnya, baru kita rem seperti itu guys. Nah, misalkan nih di depan kita mau berbelok ke kiri ya guys ya. Nih kita pakai sen kiri, lalu kita lihat guys, kita lihat spion ya guys ya. Kalau misalkan udah aman di belakang, lalu kita pelan-pelan ke kiri, jangan langsung pakai sen kiri ya guys ya. Pakai sen kiri langsung nyerabet ke kiri itu nggak boleh guys. Kita harus pelan-pelan, kita lihat spion udah aman, kita pelan-pelan ke kiri, dan gini kita bisa matikan lagi sennya guys, supaya motor di belakang atau mobil di belakang kita tahu. Oke, nah kalau misalkan di depan kita mau berhenti lagi, kita pakai sen kiri. Nah, di sini kita bisa lihat spion udah aman, lalu kita bisa berhenti di sini guys. Oke guys, sekian dulu ya guys ya. Buat kalian semangat terus, kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung kalian komen aja di bawah guys. Dan semangat terus buat kalian, kalau misalkan kalian ada yang belum bisa atau ada yang nggak ngerti atau apapun, langsung kalian tanya aja guys. Oke, komen aja langsung di bawah, dan secepatnya sedetail-detailnya bakal gue jawab guys. Oke, semangat terus. Oke guys, segitu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan buat kalian juga ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye.